ketahuilah bahwasannya terlipat itu atas 3 bahagi. Ada 3 bahagi. Pertama, terlipat segala sifat nafsaniyah. Berarti nafsu itu dia. At-tayyu nafsaniyah. Dengan segala sifat ruhaniyah. Dan dengan dia sifat nafsaniyah adalah terlipat bumi dengan nafsu, dengan lipat nafsuniyah, maka dia bisa dapat meringkas daripada bumi. Dalam 1 langkah bisa dia menembus. Yang mempunyai langkah yang kamil dalam kaun. 1 dulu. Lipat bumi. Lipat itu terbagi 3. Yang pertama, seorang yang disebut dengan terlipatnya segala nafsaniyah. Seperti kita sebutkan tadi. Dia bisa melipat bumi. Dia bisa meringkaskan perjalanannya. Maka yang pertama ini adalah disebut nafsaniyah. Yang menuju terlebih dia ini cenderungnya kepada ruhaniyah. Itu cenderungnya kepada ruhaniyah. Dengan sifat nafsaniyah ini, dia bisa dapat melipat bumi. Dia bisa dapat melipat bumi bagi segala kaum yang dengan yaitu selangkah-langkah yang kamil. Makna langkah yang kamil sempurna. Bumi ini, kalau kita berjalan keliling dunia, ganti transit sana, transit sini. Berjalan dengan dunia dengan melalui kapal, putar sana, putar sini. Bagi orang yang sudah dia sempurna nafsunya dengan membersihkan jiwa ruhnya itu, dengan 1 langkah dia bisa keliling dunia. Dengan 1 langkah dia bisa keliling dunia. Artinya dia bisa melihat alam akhirat itu. Kenapa? Karena nafsunya dia sudah perangkan, dia sucikan ruhnya. Makanya menghadap Allah kan ruh yang harus suci. Ruh itu harus suci. Nafsu dulu dikekang, kemudian baru ruh. Kalau sudah ruh suci, baru enak. Kemanapun dia bisa melihat. Yang terdinding, orang yang berdiri sini, dia bisa melihat ujung sana. Paling ujung. Kenapa? Yang dia lihat itu dengan ruhaniyahnya. Ruhaniyahnya dia bisa melihat. Nah, kenapa? Yang jarak jauh saja, alam akhirat, itu bisa lihat. Apalagi beberapa blok rumah. Bisa lihat. Tahu dia siapa yang datang. Tahu dia apa maksud tujuan orang itu. Ini yang pertama. Langkahnya, langkah kamil namanya. Kamil itu apa? Yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, terlebih segala sifat duniawiyah dengan segala sifat ukhrawiyah. Terlebih segala sifat duniawiyah dengan segala sifat ukhrawiyah. Dan inilah lipat yang hakiki bagi yang mempunyai amal yang soleh. Tidak? Jadi lipat at-tayyu dunyawiyah. Siapa at-tayyu dunyawiyah? Orang yang zuhud, orang yang tidak cinta kepada dunia. Ini disebut dengan adalah yaitu lipat yang hakiki karena amal seseorang itu tadi. Lipat hakiki karena amalnya. Bisa melipat bumi karena sebab amalnya. Yang ketiga, terlipat segala sifat kaun. Kaun itu alam ya. Terlipat segala kaun dengan segala sifat Rahman. Dan inilah bagi segala yang muqarrabin daripada segala yang dipilih mereka itu. Orang-orang yang muqarrabin itu, orang-orang yang dekat, yang paling tinggi. Maka yang terlebih lipatan yang tinggi, yang hakiki, yang sebenar adalah pada poin yang ketiga. Siapa? Mereka itu adalah yaitu terlebih segala sifat kaun dengan segala sifat Rahman. Inilah bagi segala yang muqarrabin daripada segala yang dipilih mereka itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, itulah dia kalamnya, perkataan yang indah daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Bila engkau beramal soleh,
maka diberikan dari sebab amal soleh itu bonus. Bahasa kita bonus. Bahasa kitabnya karomah. Sehingga khawarikul adat. Jangan heran kitanya ini melihat ada orang-orang yang bisa dia melebihi kewajarannya itu daripada manusia. Tapi engkau heranlah ada orang yang bisa dapat mengekang hawa nafsunya. Itulah yang tertinggi. Itulah yang dia. Kalau misalnya ada orang berjalan dia di atas air, karena dia ada amalannya. Ada amalannya. Amalan untuk bisa yaitu kebal. Amalan untuk bisa tahan api. Amalan untuk bisa jalan cepat. Amalan untuk bisa berjalan di atas air. Itu karena amalan. Tapi ada seorang hamba Allah. Dia dengan tidak mengamal hanya membersihkan jiwanya. Hanya membersihkan nafsunya dia perangin. Sehingga ruhnya suci karena menghadap Allah. Jangankan dengan daripada alam akhirat. Dengan Allah pun dia merasa dekat. Karena ruhnya ini. Dengan sifat ruhaniyahnya. Maka segala sesuatu kaun-kaun alam dunia ini. Dia tidak memandang lagi. Dunia ini tidak ada pandang. Kalau dunia ini dia pandang Pak. Dengan kacamata ruhaniyah yang sudah dikekang hawa nafsunya, pasti dia merasa melihat dunia ini menjijikkan. Dunia ini bangkai. Itu kalau orang yang sudah nafsunya sudah terberantas. Tapi kalau dia masih nafsu di dalam kolbunya ini, dalam jiwanya, dia lihat dunia ini indah-indah. Makanya kata Nabi apa? Yaitu hadis Nabi disebutkan ad-dunya jannatul mu'min. Dunia itu adalah surganya, dunia itu ada al-jannatu, ad-dunya jannatul kafir. Dunia itu adalah surganya orang kafir. Wal akhiratu, dan akhirat itu adalah daripada surganya orang beriman. Tapi bagi orang yang beriman, dunia ini penjara. Dunia sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Karena mereka sudah mengekang hawa nafsu. Ya? Bila ada orang senang-senang di dunia, senang-senang ini berpoya-poya, biarin. Itu dunia dia. Itu surga dia gitu. Tapi orang yang beriman yang sudah mengekang hawa nafsu, mereka tidak memandang ini. Karena ini sifatnya sementara. Yang dia pandang yang benar, yang hakiki adalah akhirat. Maka mereka itulah berusaha untuk membersihkan jiwanya. Untuk bisa dapat menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah dulu, baru dia bisa. Yaitu bisa dapat melihat alam akhirat. Tapi kalau belum mutmainnah, masih proses. Belum terlihat. Masih nafsu mardiyah. Masih nafsu radiyah. Tapi kalau sudah nafsu kamilah, ini orang sudah tinggi. Ini seorang sudah dekat jaraknya. Maka tahu dia, kemana aja pun tahu. Menembus ke alam dunia, seperti Rasulullah kan, sampai kepada neraka pun diperlihatkan, surga pun diperlihatkan. Alamnya, Jibril, itu mengantar Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Itu paling sampai kepada yaitu ke langit 7, menembus ke sana lagi tak sanggup. Hanya Rasulullah yang sanggup sampai ke Sidratul Muntaha. Ya Muhammad, saya ngantari sampai di sini aja. Kenapa Jibril? Tak sanggup saya ke sana. Kenapa? Itulah Rasulullah sudah ditempah, sudah dibedah. Ya, mulai dari kecil sudah dibedah, kemudian kedua kalinya dibedah, remajanya waktu dibedah, ketika Isra Mi'raj dibedah, sudah disucikan. Itulah gunanya kita adalah memiliki guru, seorang mursyid. Menyambung nih dengan kajian Sirrus Salikin. Guru kita yang membedah tentang akhlak kita, ruh kita, supaya bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak-Bapak sekalian, kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah kalamnya Syekh Ibn Athaillah. InsyaAllah kita akan memasuki
yaitu kalam baru daripada Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Wallahu a'lam bissawab.